Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan jamil asatid, para hujjah, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami Darussalam Al-Karam Ustaz Haji Muhammad Nun. Yang kita muliakan koordinator kuliah subuh Sabtu pagi Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Hamdali Haji Mu'min. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain illa annahu qad babul iqtisad fi ta'ah. Babu iqtisad, bab meringkas ataupun hemat di dalam berbuat taat. Qala Allah ta'ala Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Taha ma anzalna, tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada engkau litasqa, untuk menjadikan orang celaka. Qala Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuribukumul usra. Allah berkehendak kemudahan bagi kamu dan Allah tidak berkehendak memberikan kesulitan kepada kamu. Dua ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah At-Taha. Taha itu ismun min asma'in nabi, suatu nama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad menyebabkan engkau celaka. Dengan ada tuntunan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada aturan-aturan yang Allah kehendaki. Allah lah Maha mengetahui, lebih tahu daripada diri kita. Kalau manusia tidak diikat dengan undang-undang agama, hanya diikat dengan undang-undang negara, maka manusia ini akan hidup bebas dan lebih bengis, lebih kejam daripada binatang. Karena kemauan, keinginan manusia melebihi segala-galanya. Orang bisa menjadi tentram dengan sebab seseorang dibangun itu suatu negeri puluhan tahun, begitu makmur dan subur, pembangunan begitu hebat, jalan-jalan begitu bagus, irigasi begitu bagus, ekonomi begitu maju, gedung tinggi menjulang. Gara-gara keinginan dua orang, ini dunia bakalan hancur. Gara-gara dua orang. Tuh buktinya Rusia mebat Ukraina. Karena dua orang ini nggak ngalah. Coba ngalah salah satu negara udah dibangun puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Negara udah makmur, udah sejahtera, pembangunan tinggi menjulang. Gara-gara dua orang ini mengorbankan nasib jutaan rakyat tuh.
Begitu juga di dalam rumah tangga kita, karena keinginan, kehendak suami dan istri yang bertentangan, tidak ada yang ngalah di antara keduanya, jadi berantakan rumah tangga. Bukan berantakan dirinya saja, karena meliputi keluarga besar, nanti di akhirnya ada penyesalan. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad menyebabkan engkau celaka, akan tetapi dengan hidup kita diatur dengan agama, ikutin apa yang Allah jelaskan di dalam ayat Quran, apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Kalau kita amalkan, insya-Allah kita akan menempuh perjalanan kehidupan yang bahagia, baik di alamul dunia maupun nanti di alamul akhirah. Kita belajar tata cara berdagang, tata cara ibadah, pergaulan kita dengan sesama manusia, pergaulan kita bersama saudara, pergaulan kita dengan tetangga dan para sahabat. Itu Islam telah mengatur segala hal. Bahkan kita mau tidur pun ada adabnya. Mau tidur harus berwudu, salat lebih dahulu, zikir dan tahmid dan panjatkan doa. Nah, ketika sembahyang, ketika tidur menghadap kiblat, berbaring menghadap kiblat dengan lambung yang sebelah kanan menghadap kiblat dalam keadaan berwudu. Pakaiannya itu dalam keadaan tertutup, walaupun di dalam kamar sendirian, nggak boleh telanjang. Istahi haqqul haya, malulah engkau dengan sebenarnya malu kepada malaikat ini. Dua malaikat yang ada di samping kita, malu kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur pun kita dianjurkan untuk berdoa. Itu mohon kepada Allah Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaikan nusur. Ketika mau keluar kita berdoa, masuk dari rumah pun kita berdoa, masuk pasar kita berdoa, dalam muamalah perdagangan harus jujur dan amanah. Tuh diajarin melalui Al-Quran. Tinggal kita mengamalkan. Jangan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi beban bagi kita, sedangkan rezeki begitu banyak dan banyak makanan yang halal. Kadang manusia dari sesuatu yang dilarang dipengen coba, itu akan mendatangkan madarat bagi dia. Kenapa? Yuridullah bikumul yusra, karena Allah berkehendak kemudahan bagi kita dan Allah tidak berkehendak kesulitan bagi kita. Mudah dan gampang, tapi mudah dan gampang jangan gampang-gampangin. Jangan mudah-mudahin, pekerjaan jalanin, jangan dipersulit. Yang persulit itu adalah diri kita. Kenapa? Karena tidak berkurangnya bersyukur, dan menyebabkan sulit itu karena banyak keinginan-keinginan yang kita inginkan untuk mendapatkan keuntungan yang besar di dalam kita berdagang. Betul tak? Udah dagang, pedagang nih, udah banyak orang yang pada beli sama kita. Keuntungan alhamdulillah udah banyak. Rumah udah ada, mobil udah ada, kendaraan banyak, uang lebih daripada cukup. Kadang tidak ada kepuasan itu, pengen cari yang sekiranya punya untung timbangan dikurangin. Dagangan udah ambil nih, dikurangin lagi, ditambahin lagi sesuatu yang kagak enak karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Akhirnya ngarepin untung yang besar, akhirnya orang tahu liciknya apa yang dikerjakan, akhirnya orang nggak percaya sama dia, karena penjual banyak. Bukan kita doang yang dagang banyak nggak? Banyak. Yang pintar bukan kita doang, banyak yang lebih pintar dari kita.
Yang ahli bukan kita doang, banyak orang yang lebih ahli dari kita. Makanya kita melihat apa yang kita miliki dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mempersulit diri kita, karena Allah dah berikan kemudahan bagi kita. Begitu juga di dalam beribadah. Di dalam beribadah pun harus hemat kita ibadah. Jangan ngikutin ibadah hawa nafsu kita, tapi ibadah itu dijalankan dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh keikhlasan. Walaupun ibadah cuman sedikit, umpama bangun di waktu malam, melaksanakan sholat paling dikit 2 rakaat. Kalau memang kita masih dalam keadaan semangat, tambahin lagi 2 rakaat, diselang-selangi dengan zikir baca Al-Quran. Masih semangat lagi, terus diakhiri dengan witir. Sebab kalau kita paksakan diri kita di dalam beribadah, karena sifat manusia itu jenuh dan bosan. Contoh baca Quran di bulan Ramadan, dipaksa ke tuh? Dipaksa karena tujuannya khatmul Quran. Bis pagi subuh baca Quran, bayang duha baca Quran, bis zuhur baca Quran, malam baca Quran. Kenapa? Ngebut. Biar umpama kita pengen jalan-jalan, namanya jalan-jalan kan santai. Kalau kita ngebut, naik motor ngebut, capek. Walaupun cuma ngegas doang, tapi batin kita, pikiran kita yang menyebabkan kita lelah, yang menyebabkan kita ngantuk. Coba kalau perjalanan hidup dinikmati, dengan kesabaran, dengan tasak, dengan bersyukur, insyaallah perjalanan hidup kita menjadi nikmat. Alhamdulillah. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala jaa salasatu rahtin ila buyuti ajwajin nabi yas'alu an ibadatin nabi. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Sayyidina Anas berkata, telah datang 3 orang ke rumah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna ibadatin Nabi. 3 orang ini bertanya perihal ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha, kakala istrinya mengabarkan tentang ibadah Nabi, kemudian mereka berkata, itulah Nabi SAW ibadahnya cuma sedikit. Bagaimana keadaan kita? Sedangkan Nabi telah diampunkan semua dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Qala aduhum, maka berkata seorang di antara mereka, ma ana usalli laila abada. Kalau gitu aku akan sembahyang malam selama-lamanya dan aku tidak akan tidur di waktu malam. Wa qala al-akharu, dan berkata yang lain, wa ana asumu da'ran abadan wala ubtir. Aku akan puasa sepanjang masa dan aku tidak akan berbuka. Wa qala akharu ana atajulun nisa fala ujawwiju abadan. Dan berkata tuh yang satu lagi, yang terakhir, aku akan tinggalkan wanita dan aku tidak akan nikah selama-lamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, tiba-tiba Nabi datang di tengah-tengah mereka dan Nabi mendengar apa yang mereka katakan. Wa qala antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kemudian Nabi bersabda, kalian yang berkata ini dan begitu? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Amma wallah inni ahsyakumu lillah. Ketahuilah demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian.
wa atqakum, dan akulah yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinna asumu wa aftir, akan tetapi aku berpuasa dan aku tidak berpuasa. Wa usalli wa argudu, dan aku salat dan aku tidur di waktu malam. Wa tajawwajun nisa, dan aku nikahkan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang enggak senang dengan sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Rawahu Bukhari Muslim an Anas radhiyallahu ta'ala. Kita ambil kesimpulan dalam hadis ini dari 3 orang. 3 orang ini, kata Anas bin Malik, datang ke rumah Nabi dan menanyakan perihal ibadah Nabi. Perihal ibadah Nabi. Ditanya, ya Aisyah, bagaimana ibadat Nabi kalau malam hari? Sayyidah Aisyah berkata, Nabi kalau pulang dari masjid, beliau baca Quran, kemudian beliau sembahyang, kemudian beliau tidur. Malam beliau sembahyang, bangun, kemudian sembahyang, kemudian tidur. Kalau pagi bagaimana? Habis pulang dari masjid, Nabi sembahyang duha, kemudian baca Quran, takmid zikir. Kadang Nabi puasa, kadang Nabi tidak. Apa kata sahabat? Dikit banget ibadahnya Nabi. Walaupun Nabi ibadahnya sedikit, Nabi ada jaminan dari Allah. Apa jaminannya? Allah udah ampunin dosa yang telah lalu dan akan datang, dan pasti masuk surga. Itu Nabi, walaupun dikit juga ada jaminan. Nah kita anak turunan siapa? Ibadah kita begini-gini aja, banyak lalainya. Apa kata sahabat yang lain? Kalau gitu saya nggak bakalan tidur kalau malam. Pengen sholat dari maghrib sampai subuh. Ya, atau lagi mengatakan aku akan puasa sepanjang masa, takut tidak akan berbuka. Yang satu lagi, kalau gitu mah saya mau tenang aja dah, biar ibadah enak. Saya akan jauhkan perempuan, saya nggak bakal nikah seumur hidup saya. Saya pengen ibadah. Tidak. Karena puasanya Nabi itu bulan Ramadan penuh beliau puasa. Kita pun puasa. Alhamdulillah. 6 hari sesudah bulan, 6 hari di bulan Syawal sesudah puasa Ramadan Nabi puasa. Kita enggak, berbeda gitu. Udah mana? Tuh. Nabi puasa mingguan, Senin dan Kamis. Dan Nabi puasa tahunan. Puasa beban mingguan, ada puasa bulanan. Ayyamul bid. Tanggal 2, tanggal 13, 14, 15, walailatus su'ud di akhir bulan. 28, 29, 30 tuh puasanya Nabi. Tapi kan banyak kagak puasanya. Nah. Kemudian puasa tahunan, puasa Arafah, puasa apa? Bulan Muharram 9 ame 10 daripada bulan Muharram, Tasu'a ame Asyura. Kemudian puasa bulan Rajab. Selain itu Nabi tidak puasa. Berarti banyakkan puasa atau enggak? Enggak. Kagak. Kalau malam, kalau Nabi sholat, pasti Nabi sholat ibadah. Kemudian Nabi tidur. Kalau bang capek mah, Nabi kan ana basyarum mislukum yuha ilai. Aku adalah manusia biasa sama seperti kalian. Aku makan, aku tidur, aku minum, aku duduk, aku berjalan, aku nikahkan seorang wanita. Kemudian apa lagi? Aku nikahkan wanita. Maka kata Nabi, akhadtum dunyakum salasa. Aku mengambil dunia kalian, kehidupan di dunia ini cuman 3. Ujawwijun nisa. Pertama apa?
Yang pertama minta uhibbut tib. Kata Nabi, aku cinta dengan wangi-wangian. Tuh Nabi seneng tuh wangi-wangian. Walaupun badan Nabi wangi, nggak pernah pakai minyak wangi, tapi demen Nabi pakai minyak wangi. Betul gak? Badan kita bau asam, tapi nggak demen wangi-wangian, asam terus, keringetan mulu. Betul? Tuh Nabi senang wangi-wangian. Yang kedua, Nabi senang dengan wanita, yakni maksud senang ini Nabi nikah karena manfaat nikah lihibdin nasab untuk menjaga keturunan kita. Yang keduanya lagi apa? Untuk mendapatkan anak. Yang ketiga apa? Lihibdul basar, untuk mengejamkan mata, biar mata kita enggak jelajatan. Lain kalau bujang kan ngelihat perempuan mulu, itu bujang karena belum nikah. Yang udah nikah, kejamkan mata. Sebab macam-macam wanita sama aja perabotannya sama yang punya di rumah. Kagak beda. Cuman bedanya apa, Sat? Bedanya atuh kalau lagi tidur di ngorok atau enggak, itu doang. Semuanya sama. Barang siapa yang man raghiba an sunnati, barang siapa yang benci dengan sunnahku, berarti bukan termasuk dari golonganku. Jadi gimana? Jangan memaksakan diri kita. La yakallifullahu nafsan illa Allah tidak memaksakan suatu jiwa kecuali menurut kemampuannya. Begitu juga sholat. Sholat paling banyak cuma 4 rakaat. Ada gak selain sholat lebih dari 4 rakaat? Nggak ada. Sholat sunnah 2 rakaat. As-sholatu nafilah masna dari sholat sunnah dilakukan 2 rakaat. Habis 2 rakaat salam. Pengen nambah silakan, kalau memang lagi semangat. Kalau nggak semangat cukup 2 rakaat, 4 rakaat, kemudian ditutup dengan witir kalau bangun malam. Begitu juga sembahyang duha paling banyak berapa? 8, paling dikit 2 rakaat, tergantung kita. Habis sembahyang apa? Subuh, zikir tamid, kemudian selesai waktu isyraq, kemudian kita sembahyang. Setidak-tidaknya 2 rakaat. Kalau lagi semangat, tambah lagi 2 rakaat. Tahmid, zikir, panjatkan doa. Madang makan udah. Betul gak? Betul gak? Paling kita sembahyang paling lama 4 rakaat, 2 rakaat, paling lama 7 menit. Coba kalau giliran makan, bisa setengah jam duduk. Nasi udah habis, ngomong ngalang ngidul. Kagak ngantuk. Banyakan mana gue tanya? Banyakan ngobrolnya. Makanya ketika kita beribadah, khusyuk dalam ibadah kita, seakan-akan kita akan mati esok hari. Kita sembahyang belum tentu besok kita sembahyang duha. Sabtu kita ngaji di Masjid Darussalam dengan penuh semangat. Belum tentu Sabtu depan saya bisa hadir, bisa jadi sakit, bisa jadi kita bepergian, bisa jadi itu Sabtu terakhir, Sabtu depan udah dibungkus menggohor ya kan, bisa jadi. Iza arada ayyakula hukun ayakun. Hemat gak? Hemat. Lihat, kalau kita punya keuntungan gede dalam 1 tahun perdagangan kita, yang Allah wajibin berapa persen? 2,5%. Kita punya keuntungan umpama dari modal, keuntungan kita umpama ya gak 10 miliar lah paling enak ya gak. Kau bilang untung cuma 100 juta dikit banget. Betul gak? Punya untung 10 miliar, wajibin bayar zakat 2,5% berapa?
cuman 250 juta. Mobil ras bekas tahun 2020, ya kan? 250 juta. Tapi keuntungan yang kita dapetin sisanya berapa? 9.750 juta. Itu kadang-kadang yang gede kita nggak ngeliat, yang kita ngeliat apa? Yang kecil. Yang kecil. Jangan diliatin pengeluaran tuh untuk kewajiban kita kepada Allah, hak fuqara dan masakin. Jangan disesalin. Kadang-kadang nih kita nggak apa, makan enak kok. Apa aja kita makan. Apalagi hari Sabtu banyak kondangan. Makan kondangan apa aja kita makan. Apa aja kita tuangin di apa? Di piring kita. Minum apa aja. Betul gak? Kita nggak pikirin tuh. Kadang kondangan tiga kali kita makan, 3 kali makan bakso. Kakalan nanti keluar, pernah gak kita ngeliatin? Kakala kita di kamar mandi kita keliatin, nah lagi keluar nih, pernah gak liatin? Pernah ngeliatin? Kotoran itu, ada yang nyesel. Malam makan durian montong lagi dah. Habis gope gue beli, gue makan sendirian, keluarnya kotoran, nyesel gak? Sama seperti kita mengeluarkan zakat dan sedekah. Seperti itu. Seperti itu. Jangan sampai nyesel. Ah, lagi banyak duit, kita tahu wajib bayar zakat. Lagi enak-enak dagang, proposal datang. Ini enggak? Santunan, pembangunan, alhamdulillah. Allah berikan kesempatan bagi saya untuk beramal, saya bisa sisipin bekal di akhirat. Alhamdulillah. Berkah, dibilang berkah, jadi berkah. Kalau dianggap itu peraturan Allah, zakat, infak, sedekah jadi penghalang bagi dia untuk mencapai kebahagiaan di alam dunia, Allah cegah rezeki yang besar yang Allah akan berikan kepada dia. Na'udzubillah min. Berarti hemat gak tuh kita? Begitu juga zakat fitri bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu. Cuman per tahun ngeluarin duit 35.000, nggak bayar zakat, pantes meriang mulu, badan pada sakit, mual mulu, dikerokin mulu. Bayar zakat gak lu kemarin? Betul? Tuh, bayangin dalam 1 tahun 12 bulan Allah kasih 365 hari kita napas hidup di alam dunia untuk membersihkan diri kita dengan bayar zakat. Cuman 3,5 dikagak bayar, kewajiban dia. Pantes bengek nggak hilang-hilang. Betul? Betul. Oh. Berarti kan hemat gak? Hemat. Umpama kita pedagang, pas pedagang punya untung nih, kita bakal jalan-jalan sama keluarga, kita beli mobil, beli motor, beli ini, bakal kendaraan kita. Kemudian kita beli tanah, bangun rumah, uang tuh habis tuh, bakal kebutuhan kita. Pas kira-kira akhir tahun, ternyata modal kita kepake keperluan kita. Pas ngelihat akhirnya zakat tidak sampai, nggak wajib, kagak wah. Kenapa? Karena habis bakal kebutuhan kita. Tapi jangan sampai lari daripada zakat sengaja, bakalan hancur kita. Dhaharal fasadu fil bahri wal bahar bimad'id zakat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hancurnya itu di daratan dan di lautan di dalam perdagangan ini dengan sebab seseorang tidak mau mengeluarkan zakat.
An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam berkata, halakal mutawwaun, halakal mutawwaun, halakal mutawwaun. Faqala hasalasan rawahu Muslim. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, halakal mutawwaun, hancurlah orang-orang yang berlebihan. Hancurlah orang-orang yang berlebihan, hancurlah orang-orang yang berlebihan. Apa maksudnya? Berlebih-lebihan di dalam beribadah, berlebih-lebihan di dalam menggunakan harta. Berlebih-lebihan di dalam beribadah juga hancur, kata Nabi. Betul tak? Sebab manusia ini mempunyai sifat bosan. Allah senantiasa menerima amal ibadah kita dan memberikan ganjaran kepada kita. Allah tidak pernah jenuh dan bosan kapanpun kita menghadap Allah. Malaikat pun tidak akan jenuh dan bosan mencatat amal ibadah kita. Betul tak? Tapi diri kita bosan dan jenuh. Makanya diselingi dengan ibadah yang lain. Kalau sembahyang mulu tanpa zikiran pada solat, itu enggak enak, capek, pegel. Benar enggak? Makanya solat tarawih paling banyak, solat sunat tarawih 20 rakaat dan diselingi dengan zikir. Cuman tradisi kita ini orang Jakarta, kalau zikiran cuman cepet banget selawatannya. Cepet enggak? Sallu sunatan tarawih raka'ataini jami'a rahimakumullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali. Cuma enggak ada semenit. Coba tuh kalau sembahyang di Condet. Iya Kak? Sembahyang di Al-Hawi. Sembahyang di mana? Di Kuitang. Iya Kak? Itu sembahyang itu baru 4 rakaat disela-selai dengan apa? Qasidah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Tuh, selesai baca qasidah. Kira-kira 4 bait. Di sela-sela pan cuman 3 menit setiap 4 rakaat, kemudian tarawih lagi. Nikmat gak? Nikmat. Tapi yang belum biasa, ya selawat lagi. Selesai jam berapa nih? Itu orang kita, termasuk saya. Iya gak? Tapi kalau diresepin tuh begitu tuh, wah enak banget dah. Sebetulnya kan biar tidak jenuh. Coba kalau non-stop 20 rakaat, setiap 2 rakaat nggak ada selawatan, nggak ada zikir, terus saya dah pegel gak kira-kira? Pegel. Imam juga lupa bacaannya. Atau baca alam tara, baca wal asri, ulang lagi. Iya, betul gak? Dalam ibadah aja kita suruh hemat. Kalau berlebihan celaka, kata Nabi. Kita sembahyang nih dari maghrib sampai subuh, nggak pulang-pulang ibadah di masjid umpama, itu juga ada rasa jenuh dan bosan. Makanya malam Lailatul Qadar didapatkan 10 akhir di bulan Ramadan, itu malam-malam ganjil, benar nggak? Malam-malam ganjil. Coba umpama nggak ada malam ganjil, kagak ada malam, kita dapetin malam Ramadan, bingung kita. Dari semenjak tanggal 15 separuh malam ganjil, 17, 21, habis 17, 29, 21, 23, 25, 27, 29, kan ganjil itu. Tiap malam ganjil barulah kita ke masjid itikaf. Coba kalau umpama kagak malam ganjil, sama aja. Waduh, repot gak kita? Dari tanggal 17 berapa hari tuh? 13 hari kita di masjid aja. Kadang juga di masjid tempat kita tuh ada orang itikaf bawa kasur.
kasur lipat, bawa selimut, bawa bantal. Untung nggak bawa kompor doang. Masjid udah siapin kompor, mesin cuci. Kalau umpama ke masjid dia bawa kasur, bawa bantal, dia tidur. Kapan ibadahnya, gue tanya. Biarin tidur di karpet. Biasa di rumah tidur di kasur, tidur di karpet. Kenapa? Biar gelisah, nggak nyenyak tidurnya. Karena buat misalnya kata umpama jenuh capek kita rebahan, cuman sekedar menghilangkan lelah. Tadi kita sembahyang tuh, baca Quran, sekali duduk alhamdulillah dapat 2 juz umpama. Capek lelah rebahan, diselesai dengan ngopi, makanan ringan, betul gak? Duduk sebentar, tahmid dan zikir, sholat lagi. Paling enak ibadah itu sedikit-sedikit, tapi sering. Habis sembahyang umpama, duduk sebentar baca Quran. Berapa lembar? 3 lembar umpama. Habis sembahyang subuh baca Quran 3 lembar. 3 lembar paling 10 menit. Lama apa bentar? Bentar, laman kita mandi. Betul? Apalagi mandi sambil buang air besar. Tuh rokok Ji Samsu 3 batang habis. Betul? Nanti sembahyang zuhur dari subuh sampai zuhur kan waktu panjang nggak? Panjang. Bisa 7 jam bedanya. Kita baca cuma 3 lembar. 7 jam kita nggak baca Quran. Aktivitas untuk cari rezeki dan sebangsanya. Nanti habis sholat zuhur, sebelum waktu sholat zuhur, setengah jam sebelum waktu sholat zuhur kita udah siap-siap. Datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian baca Quran sambil nunggu datang waktu sholat zuhur. Ringan nggak kira-kira? Ringan. Baca lagi tuh 1 lembar setengah. Nanti sembahyang zuhur, sembahyang ba'diyah, qobliyah, zikir, sebelum kita pulang baca lagi tuh selembar setengah, paling 7 menit atau 6 menit, 5 menit selesai. Istirahat lagi dah tuh. Nanti waktu sholat 3 jam 20 menit baru sholat asar. Di sholat asar baca Quran lagi sebentar, nanti nunggu waktu maghrib 3 jam. Kecuali waktu maghrib baca Quran, bari sholat zuhur, bari sholat isya kita baca Quran, nanti nunggu lagi baca Quran zuhur. Habis apa? Nunggu habis sholat isya langsung subuh. Panjang nggak waktunya? Panjang. Lebih baik sedikit-sedikit, yang penting mudawamah, terus menerus, daripada maksakan diri akhirnya besok kagak sembayang-bayang. Kata Nabi, ya Fulan, jangan kamu seperti si Fulan. Dulu bangun malam tiap hari, sekarang udah kagak sembayang lagi. Tuh, hemat di dalam beribadah. Begitu juga hemat di dalam menggunakan harta. Jangan sampai gaji UMR 5 juta cuman 3 hari habis. Akhirnya bingung bakal ngkos kerja. Benar gak? Harus hemat. Nyuci pakaian, Bu, pakai sabun, hemat, Bu. Jangan sabun itu pakaian cuman 2 biji, habis itu sebatang. Comot dikit-dikit aja, Bu, kucek. Yang penting banyak busanya, ya enggak? Banyak bener, pakaiannya cuman dikit, boros. Dalam pemakaian boros pun Allah enggak suka. Inna mubazzirina kanu ihwanus syayatin. Sungguhnya berboros-boros itu, berlebih-lebihan itu temannya syaitan. Makan juga, makan minum jangan boros-boros. Ini minum segelas nih air banyak, jangan langsung tenggak aja. Sunnah dikit-dikit sambil baca
Bismillah. Air putih aja juga pelan-pelan kita minum walaupun kita haus. Nih, kalau Nabi itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Teguk lagi sampai 3 kali. Nah, kayak teh dahlan tuh minumnya itu. Gitu kayak Nabi, iya. Ngikutin Nabi. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim